Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Sampai detik ini kita masih diberikan karunia nikmat yang sangat banyak sehingga kita dapat bertemu kembali, dapat berkumpul, dapat saling bersilaturahmi, dan yang terutama adalah kita berada dalam majelis zikir, majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menurunkan keberkahannya, menurunkan rahmat kasih sayangnya, memberikan ampunannya, dijaga, dipelihara, dilindungi dari berbagai macam musibah, bencana, fitnah, sampailah kita bertemu dengan Allah Ta'ala nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini malam pertama, kali pertama bagi kami untuk mengisi kembali acara yang sudah sekian lama tertunda, yang judulnya adalah Adabus Sunnah wa istihbab dzikril maut wal istidad lahu bil amal. Jadi adab-adab sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak mengingat kematian dan persiapan menghadapinya dengan beramal, disertai nanti dengan contoh-contoh bagaimana para salafus saleh dahulu, para nabi, para rasul dahulu saat-saat menjelang kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ditakdirkan sebagai orang Islam yang tidak ada satupun permasalahan hidup, melainkan semuanya ini sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal mengingat kematian. Satu-satunya agama, ini satu-satunya agama yang mengajarkan kepada kita untuk banyak mengingat kematian, untuk mempersiapkan kematian, untuk senantiasa melakukan evaluasi diri, untuk membekali diri, hanyalah Islam. Hanyalah Islam. Kenapa demikian? Karena secara mayoritasnya, pada umumnya manusia itu tidak menyukai untuk mengingat kematian ini, dan mereka tidak berharap dengan kematian ini. Tapi justru baginda Nabi SAW banyak mengingatkan, aksiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat perkara yang menjadi penghancur, perusak segala kenikmatan, yakni kematian. Dan ini merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita diajarkan untuk banyak mengingat kematian, karena dengan banyak mengingat kematian ini manfaat yang sangat banyak. Dan para ulama kemudian menjelaskan tentang manfaat, diantaranya itu adalah man aksara dzikril maut akrama bisalasih. Jadi Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah menyebutkan, barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan diberikan kebaikan 3 perkara yang besar. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan berusaha untuk bersegera bertobat, dan dengan taubat itulah yang akan mendatangkan keridhaan Allah, kecintaan Allah, kebanggaan Allah ke atas hamba-hambanya yang bertobat itu. Yang kedua, qanaatul qalbi. Dia akan merasakan hidup ini nikmat, qanaah, merasa cukup, karena dengan kematian itu semuanya akan berakhir. Nah, kenapa kita tidak mempersiapkan diri dengan kematian itu? Yang ketiga, nasyatul ibadah. Orang yang banyak mengingat kematian, dia akan menjadi semangat beribadah. Nah, kenapa kadang-kadang kita dalam ibadah ini lemah, malas, kemudian mengalami jeda, vakum, ya
karena kita merasa masih panjang angan-angan kita, harapan kita, padahal kematian senantiasa mengintai kita. Nah, orang yang senantiasa mengingat banyak kematian ini akan dikaruniakan ibadah yang semangat. Adapun orang yang melupakan kematian, dia akan dihukum dengan 3 hal, akan mendapatkan hukuman 3 hal, 3 perkara. Yang pertama, taswifut taubah. Dia akan menunda taubat. Nanti saja, nanti dulu. Masih banyak urusan. Padahal kematian akan datang secara tiba-tiba. Yang kedua, tarkul ridha bil kafaf. Dia akan tidak puas-puasnya dengan apa yang ada pada dirinya. Mau lagi, ingin lagi, terus berusaha untuk mendapatkan yang lebih banyak lagi, tidak ada habis-habisnya. Yang ketiga, at-takassul fil ibadah. Dia akan merasakan malas, akan merasakan lalai, akan merasakan hambarnya ibadah. Dan oleh karena itu agama ini banyak mengajarkan kita untuk banyak mengingat kematian. Itu adab yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Makanya Nabi SAW memberikan ukuran orang yang banyak mengingat kematian itu adalah orang yang bijak, orang yang cerdas. Ketika ada salah seorang sahabat Ansar bertanya kepada Nabi SAW tentang orang yang paling cerdas, paling bijak, maka Nabi SAW menjawab, aksaruhum dzikran lil maut, yaitu orang yang paling banyak mengingat tentang kematian. Dan wa aksaruhum isti'dadan lil maut, orang yang paling banyak mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang yang cerdas. Dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka pergi, yakni berangkat dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Jadi kita dianjurkan oleh baginda Nabi SAW untuk kematian ini dijadikan sebagai motivasi, sebagai harapan, sebagai kekuatan yang harus kita hadapi, yang harus kita persiapkan. Jadi bukan sebaliknya, karena banyak kematian, mengingat kematian, terus kemudian jadi lemah semangat. Oh enggak, bukan itu yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Oleh karena itu, orang yang senantiasa dipenuhi dengan keimanan, ya keimanan, tawakal, penuh harap, penuh takut kepada Allah Ta'ala, dia akan merasakan lapang, merasakan luas. Ciri-cirinya dia senantiasa, yang pertama, mengingat dan mengaitkan segala sesuatu dengan akhirat. Al-inabah ila daril ghurur. Jadi dikaitkan dengan akhirat. Jadi ketika mendapatkan nikmat, dia tidak shock, dia tidak berlebihan, karena baginya di akhirat nanti lebih nikmat lagi. Ketika dia mendapatkan musibah, cobaan, fitnah, ujian, dia tidak shock dan dia tidak frustasi, karena di akhirat nanti itu lebih dahsyat lagi. Jadi dia mengaitkan segala sesuatu itu dengan akhirat, sehingga dia tahu bahwa semua ini adalah sementara, semua ini adalah ilusi gitu. Jadi akan ditinggal, akhirlah yang kekal abadi. Yang kedua, orang yang senantiasa diliputi dengan keimanan dan senantiasa mengaitkan dengan kematian itu akan merasakan at-tanahi andaril ghurur, kehidupan dunia yang harus diwaspadai, karena semuanya itu adalah tipuan. Semua itu adalah sementara. Semua yang ada ini pasti akan ditinggalkan. Jadi karena ini semuanya akan ditinggalkan, dia berbekal dengan sesuatu yang kekal, yang bisa dibawa untuk perjalanan yang lebih jauh. Dan yang ketiga, al-isti'dad lil mauti qabla liqa'il maut. Dia akan sibuk mempersiapkan kematian sebelum datang waktunya. Nah, orang yang mempunyai ciri-ciri 3 ini, dia akan merasakan lapang, merasakan luas, dan itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Yang kedua, walaupun kematian sering kita dianjurkan untuk mengingat
oleh Nabi kita SAW, tapi kita dimakruhkan untuk meminta kematian itu. Jadi kita mengingat dianjurkan, tapi meminta tidak. Karena dengan mengingat kematian ini, kita akan sadar bahwa setiap menit yang kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Ta'ala, apalagi setiap harinya, apalagi setiap minggunya, setiap bulannya, akan bernilai yang sangat besar. Karena disitulah kita sempat berbekal, sempat beribadah, sempat mendoakan kedua orang tua kita, sempat mendoakan untuk anak-anak kita, sempat mempersiapkan diri kita. Dan satu nikmat ketika itu kita kaitkan dengan kematian. Kalau seseorang itu sudah meninggal, maka sudah putus semua harapannya, kesempatannya, kekuatannya, dan dia tidak bisa lagi berdoa. Dia tidak bisa lagi berharap. Dia tidak bisa lagi menambah bekal. Maka sekarang inilah kesempatannya. Maka ketika seorang paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abbas sakit keras, dan dia meminta untuk segera meninggal saja begitu, untuk segera mati saja gitu. Maka datanglah Nabi SAW menjenguknya. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, "Ya Abbas, ya amma Rasulullah SAW, wahai Abbas, wahai pamannya Rasul, la tatamannal maut, jangan berharap kematian. In kunta muhsinan, kalau sekiranya engkau ini orang baik, maka akan bertambah-tambah kebaikan-kebaikan itu kepada kebaikan yang sudah ada. Dan itu menjadi lebih baik bagimu. Wa in kunta musian, apabila engkau orang yang tidak baik, orang jahat, orang yang banyak maksiat, maka ketika tertunda kematian itu, maka bisa segera bertobat, bisa segera berbenah diri. Khairun laka, dan itu menjadi lebih baik bagimu. Fala tatamannal maut, maka janganlah berharap kematian. Jadi mengingat boleh, tapi berharap tidak boleh. Adab Nabi, adab sunnah lagi yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW adalah kita senantiasa berharap dengan kesudahan yang baik. Yakni kita memohon kepada Allah untuk dikaruniakan husnul khotimah. Dan ukuran husnul khotimah itu adalah ketika seseorang itu diberikan kesempatan umur panjang, dia bertambah amal solehnya. Dan itu ukuran sebaik-baik orang itu adalah yang diberikan umur panjang dan diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu seseorang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk setiap saatnya kita berpikir, kita mempersiapkan diri untuk menambah bekal amal soleh. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Taala menghendaki pada seseorang itu kebaikan, menginginkan pada seseorang itu kebaikan, maka seseorang itu dipekerjakan, digerakkan hatinya untuk beramal, beribadah, melakukan kebaikan gitu. Jadi yuwaffiquhu li amalin salih qabla al-mauti summa yaqbid alaihi. Allah Ta'ala memberikan taufik, memberikan kesempatan, memberikan kecenderungan, memberikan keinginan-keinginan untuk melakukan amal saleh, lalu setelah itu dicabut nyawanya. Oh, nikmat sekali ketika seseorang diberikan kesempatan seperti itu. Itu petunjuk dan sekaligus bukti bahwa orang itu mendapatkan husnul khatimah. Tapi ketika seseorang itu baru saja melakukan maksiat, melakukan dosa, setelah itu meninggal, Masya Allah, ini ujian berat. Ujian berat. Maka kita diajarkan oleh baginda Nabi SAW untuk senantiasa banyak mengingat kematian ini, lalu kemudian kita mempersiapkan diri dengan amal.
Jadi al-isti'dad lahu bil amal, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu dengan beramal. Maka ketika seseorang habis melakukan ibadah meninggal, ketika seseorang baru saja menuntut ilmu balik ke rumah meninggal, ketika seseorang itu baru saja melakukan bakti-bakti sosial, membantu-bantu, banyak menolong orang, kemudian meninggal, wah itu satu nikmat yang luar biasa. Termasuk orang yang baru melaksanakan tugasnya, termasuk orang yang banyak memberikan ilmu, mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu, menuntut ilmu dan seterusnya, yang dalam beberapa riwayat hadis disebutkan dia didoakan oleh penduduk langit dan penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, semut-semut yang ada di lubang pun turut mendoakan, maka disitulah menjadi kebaikan bagi orang tersebut. Lalu yang keempat, yang berikutnya, yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW dalam kita menghadapi kematian ini, yang tidak diajarkan di agama lain, di ilmu-ilmu atau pemahaman-pemahaman atau ajaran-ajaran yang lain. Yang keempat adalah istihbab husnudzan billah. Kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa berbaik sangka, berhusnudzan terhadap Allah. Kita jangan pernah berprasangka tidak baik kepada Allah Ta'ala. Artinya bahwa Allah Ta'ala zat yang maha pengampun, maha penyayang, maha menerima taubat hambanya, maha luas karunianya, sangat dermawan, sangat baik, sangat menerima hambanya dalam keadaan apapun untuk diberikan ampunan, untuk diberikan kebaikan-kebaikan. Maka Nabi SAW ketika menjelang ajal itu mengingatkan kepada umatnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah ada di antara kalian yang meninggal kecuali dia berprasangka baik kepada Allah. Jadi sampai saat menjelang ajal pun kita tetap berprasangka baik. Kita akan disambut oleh Allah Ta'ala, kita akan diberikan ampunan oleh Allah Ta'ala, kita akan digolongkan bersama dengan orang-orang yang saleh. Itu prasangka baik kita. Oleh karena itu dalam hadis yang lain disebutkan yub'asu kullu ahadin ala ma mata alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang, bagaimana keadaan ketika itu. Kalau dia meyakini Allah Maha Pengampun, Penyayang, Maha menerima taubat hambanya, dia akan mendapatkan ampunan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itu dalam satu kisah, ada seorang pemuda saat menjelang ajal dikunjungi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menanyakan, bagaimana perasaanmu? Lalu anak muda itu menjawab, ya Rasulullah, dalam keadaan seperti ini saya hanya berharap Allah saja. Allah mengampuni dosa-dosaku dan Allah akan memberikan kebaikan, pahala dan seterusnya. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin illa a'tahu Allahu wa ma yarjuhu wa ammanahu mimma yakhafu. Dalam kondisi seperti ini tidak berhimpun, tidak ada dalam hati seorang hamba itu melainkan pasti akan diberikan apa yang menjadi harapannya, dan pasti akan mendapatkan perlindungan dari apa-apa yang dikhawatirkannya, yang ditakutkannya. Ini luar biasa, petunjuk yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Yang kelima, kita dianjurkan untuk banyak berdoa, banyak berzikir. Entah ketika kita dalam keadaan ajal atau ketika menyaksikan seseorang dalam keadaan ajal. Karena pada saat-saat seperti itulah waktu yang mustajabah. Dan banyak orang yang dikabulkan doa-doanya ketika saat-saat seperti itu. Entah dirinya dalam keadaan ajal atau ketika berada pada seseorang yang menjelang ajal itu. Maka Nabi SAW ketika menyaksikan orang-orang seperti ini,
Kemudian Nabi bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Dalam kondisi seperti ini jangan berkeinginan, berharap, berdoa melainkan yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena para malaikat akan mengaminkan apa yang kalian katakan. Lalu kemudian Nabi SAW saat itu sedang menjenguk seorang sahabat namanya Abu Umamah atau Abu Salamah. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi aqibihi al-ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah yang ketika itu sedang dalam keadaan menjelang ajal. Angkatlah derajatnya ke dalam golongan orang-orang yang tinggi dan berilah ganti setelah kepergiannya dengan pengganti yang lebih baik. Ampunilah kami ya Allah dan ampunilah dia, wahai penguasa alam semesta, lapangkanlah kuburannya dan terangilah di dalamnya. Itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Banyak kita berdoa, banyak kita berharap kepada Allah Taala, terutama diri kita. Ini pelajaran yang sangat berharga untuk diri kita. Yang keenam berikutnya, talqinul muhtadir. Kita mengajarkan orang yang menjelang ajal itu untuk bertalqin, yakni mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau diri kita sendiri diingat kata-kata itu, la ilaha illallah. Yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah setiap umat ini akhir sekali ucapan dalam hidupnya sebelum berangkat itu la ilaha illallah. Kalau seseorang itu sudah mampu mengucapkan kalimat itu, maka jaminan, memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan, dan orang tersebut layak mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW sudah menegaskan, dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Dalam tambahan hadis yang lain, ala ma kana alaihi, bagaimanapun keadaan orang itu. Dengan ucapan itu membebaskan orang tersebut. Mau dia orang bertakwa, mau dia orang pendosa, mau dia banyak kesalahan dan dosanya, Allah akan ampunkan dan Allah akan masukkan ke dalam surganya. Oleh karena itu, di sini para ulama memberikan komentar, yang bagi Allah yalihha alaihi fi dzalik, dianjurkan supaya ketika hendak mengajari orang untuk kalimat la ilaha illallah itu jangan dipaksa-paksakan, jangan diulang-ulang. Ketika saat sedang mau sakarat itu dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dah biarkan. Jangan dipaksa-paksa lagi, jangan disuruh mengulang-ulang lagi. Karena yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini adalah akhir perkataannya sebelum dia berangkat. La ilaha illallah, selamat. Nabi menjamin orang tersebut. Ini bermanfaat sekali. Kita ingat dan jangan lupa diri kita, untuk bekal diri kita sendiri. Masya Allah, untuk saya sendiri dan untuk tuan-tuan sekalian. Karena ini jarang dibahas. Orang tidak suka membahas tentang kematian. Tapi inilah yang harus kita hadapi. Maka para ulama diantaranya Imam Hasan Al-Basri dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, dalam kitab Bidayah wan Nihayah menyebut, Imam Al-Basri mengutip perkataan atau mengucapkan, ma ra'aitu yakinan la syakka fihi asbaha bisyakkin la yakina fihi illa al-maut. Saya tidak melihat sesuatu yang pasti, sesuatu yang yakin, yang tidak ada keraguan di dalamnya, tapi tiba-tiba banyak dilupakan orang dan tidak ada keyakinan yang
yang kemudian orang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, melainkan kematian. Artinya orang kalau sudah membahas kematian, dia tahu bahwa setiap orang pasti akan mati. Tapi banyak orang lalai, seolah-olah itu bukan hal yang pasti gitu. Masih ingin ini, masih ingin itu. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini yang kita ingat. Karena Nabi SAW sudah menyebutkan bahwa kematian itu cukup menjadi pelajaran. Kafa bil mauti wa'idha. Cukup dengan pelajaran kematian ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Yang berikutnya, supaya kita mencari sebab-sebab yang bisa mendapatkan keberkahan, kemudahan, terhindar dari kesulitan. Contohnya menghadap kiblat, contohnya membaca Al-Quran, contohnya berzikir. Jadi dalam keadaan berwudu dan lain sebagainya, itu semuanya menjadi sebab-sebab untuk turunnya kemudahan, turunnya kedamaian hati pada saat-saat menjelang ajal seperti itu. Maka kita dianjurkan untuk banyak membaca surah-surah yang menjadi pelindung gitu ya. Dulu pernah kita bahas di pertemuan terakhir kita itu surat-surat yang menjadi pelindung seseorang saat menjelang ajal, saat alam kubur dan seterusnya itu surah Yasin, surah Ad-Dukhan, surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah, surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 3 surat. Itu surat-surat yang menjadi pelindung kita, yang memang akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Maka orang tua-tua kita dahulu selalu mengajarkan itu dan selalu membaca surat-surat itu, memang tidak salah gitu. Dan ada dalilnya untuk itu. Dan ini semuanya bagi kita yang sangat bermanfaat, baik kita sendiri yang sedang berhadapan dengan kematian itu atau kita sedang menyaksikan orang yang sudah dalam keadaan ajal itu. Lalu kemudian kita yang hadir, kita yang menyaksikan dianjurkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala. Jangan lupa untuk kita menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena hanya dengan kalimat itu saja Allah sangat suka, ridha, dan akan diberikan ganjaran yang sangat besar, yaitu berupa perumahan di surga, istana di surga, yang disebut dengan Baitul Hamdi. Jadi ini satu kesempatan bagi kita semuanya untuk mengucapkan kalimat itu, karena itu mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala. Dan kita maklumkan kepada kaum kerabat, kepada saudara-saudara handai tolan terdekat, supaya mereka juga mendapatkan kesempatan pahala yang besar itu dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu pahalanya sangat besar, dan kita dilarang untuk an-niyahah, yakni menangis, menjerit, kemudian meratap, meraung. Itu mendatangkan murka Allah. Allah benci dan Allah melaknat orang yang meratap, meraung, dan memukul-mukul dirinya. Jadi sedih itu memang manusiawi, tapi tidak keluar dari lisan kita melainkan sesuatu yang menjadikan Allah Ta'ala ridho. Maka Nabi SAW ketika wafat anaknya yang bernama Ibrahim, Nabi SAW kemudian bersabda, innal aina tatba', mata ini sembab, wal qalba yahzan, dan hati ini duka yang dalam, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tapi kami tidak mengatakan sesuatu kecuali apa yang mendatangkan ridhonya Allah.
Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan sesungguhnya kami dengan perpisahan denganmu wahai Ibrahim anakku sangat-sangat berduka. Dan ketika Nabi SAW meninggal cucunya bernama Umaymah binti Ibnatihi Zainab, anak putrinya Zainab mempunyai anak namanya Umaymah, masih bayi sudah meninggal. Maka Nabi SAW menangis, meleleh air matanya. Lalu ditanya oleh sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah, "Ya Rasulullah, apakah engkau menangis? Tidakkah engkau melarang untuk menangis?" Jadi kalau sekedar air mata keluar, sedih dan lain sebagainya, Nabi SAW kemudian bersabda, "Innama hiya rahmatun ja'alahu Allahu fi qulubi ibadihi wa innama yarhamu Allahu min ibadihi ar-rahama." Sesungguhnya yang sedemikian ini adalah bentuk kasih sayang seseorang yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala anugerahkan ke dalam hati-hati hambanya yang penyayang. Dan Allah Ta'ala menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Jadi itu salah satu bentuk kasih sayang seorang hamba kepada saudaranya, anugerah Allah. Boleh sekedar meleleh air mata, sedih, duka. Yang tidak dibolehkan itu adalah meratap, menjerit, menangis, meronta, itu tidak boleh. Jadi ini satu pelajaran yang sangat besar, sangat berharga, yang tidak akan pernah kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran yang lain. Oleh karena itu pahalanya sangat besar, dan begitu besar pahalanya itu sampai seseorang ketika mengucapkan kalimat-kalimat yang Allah Ta'ala menjadikan ridha, Allah berikan pahala yang sangat besar. Oleh karena itu di sini ketika ada berita kematian, Allah Ta'ala kemudian panggil para malaikat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, bertanya, "Qabattum walada abdi?" Apakah kamu yang mencabut nyawa kekasih hambaku itu? Di entah anaknya, entah istrinya, entah saudaranya, entah pokoknya orang yang disayanginya begitu, itu meninggal dunia. Allah bertanya kepada malaikat, "Apakah kalian yang mencabut nyawanya?" Para malaikat itu kemudian mengatakan, "Iya ya Allah." "Apakah kalian yang mencabut buah hatinya?" Para malaikat itu menjawab, "Iya ya Allah." Lalu Allah berfirman, "Lalu hambaku itu mengucapkan apa? Apa yang dikatakan hambaku itu?" Para malaikat itu menyebutkan, "Ya Allah, mereka mengatakan pujian-pujian dan mengatakan istirja, yakni mereka memujimu ya Allah dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka Allah berfirman kepada para malaikat itu, "Kalau begitu bangunkan untuk hamba-hambaku ini satu perumahan, satu istana di surga, dan berikan nama istana itu Baitul Hamdi." Jadi itu balasan yang sangat besar. Nah, ini yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan terakhir sekali sebelum kita pandemi, sebelum tertunda. Nah, yang kita ingin bahas kemudian adalah tentang orang-orang soleh dahulu ketika menghadapi kematian. Jadi memang kematian ini sesuatu yang pasti, tidak boleh tidak, pasti, dan itu berlaku untuk semuanya, baik orang yang soleh maupun orang yang toleh, baik orang fajir, kafir maupun orang muslim, orang mukmin. Dan Allah Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran sangat banyak, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un." Kullu nafsin dha'iqatul maut, banyak kali kalimat-kalimat itu berulang, dan semua ini meyakinkan kepada kita bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati, akan berakhir dengan kematian. Lalu bagaimana sikap yang dihadapi oleh orang-orang beriman yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka masalah ini para nabi, para rasul dahulu sudah mengajarkan, sudah mencontohkan
sudah memberikan teladan yang sangat baik. Karena yang namanya kematian ini salah satu di antara perkara gaib yang tidak ada siapapun yang tahu kapan, di mana, dan bagaimana keadaannya. Ada 5 hal yang itu menjadi perkara gaib yang tidak ada siapapun yang tahu, hanya Allah SWT saja. Para malaikat pun tidak tahu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci perkara gaib itu ada 5. Tidak ada siapapun yang tahu kecuali Allah. Yang pertama, la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak akan ada siapapun yang tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, baik waktu yang dekat maupun waktu yang lama yang akan datang itu, kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada siapa yang tahu. Yang kedua, wala ya'lamu ma taghidul arham illallah. Dan tidak ada siapa yang tahu apakah seseorang itu akan mengandung, apakah yang dikandungnya dan lain sebagainya, kecuali Allah Ta'ala. Allah yang memberikan rezeki, termasuk diantaranya keturunan itu. Bisa jadi orang yang sudah tua bisa mengandung, bisa jadi orang yang masih muda tidak bisa mengandung, dan sebaliknya. Itu karunia Allah Ta'ala saja. Yang ketiga, wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah. Dan tidak ada siapa yang tahu kapan datang hujan, kapan turun rezeki, kapan seseorang itu mendapatkan karunia nikmat. Allah SWT saja yang tahu. Yang keempat, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada siapapun yang tahu di bumi mana dan kapan dia akan meninggal. Yang kelima, wala ya'lamu mata taqumu sa'ah illallah. Dan tidak ada siapa tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Semua itu di tangan Allah Ta'ala saja. Maka ada kisah yang menarik ini. Kisah yang menarik ini terjadi di zaman Nabi Daud. Nabi Daud ketika berdialog dengan anak muda sedang menyampaikan ilmu gitu, datang malaikat maut, lalu berkata kepada Nabi Daud, pesankan kepada anak muda ini supaya banyak melakukan kebaikan karena minggu depan dia dicabut nyawanya. Datang daftar bahwa minggu depan dia akan dicabut nyawanya. Lalu kemudian Nabi Daud berpesan anak muda itu, menanyakan sudah menikah belum, dianjurkan untuk menikah, suruh ketemu dengan orang di kampung sana, minta dinikahkan dengan anak perempuannya atas permintaan Nabi Daud. Lalu kemudian pergilah anak muda ini dan dipesankan kepada Nabi Daud minggu depannya supaya datang kepada Nabi Daud. Menikahlah anak muda ini, ketemu dengan keluarganya, kemudian banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Minggu depannya datang Nabi Daud. Heran, kenapa malaikat maut belum menyabut nyawanya? Kemudian Nabi Daud menyarankan lagi supaya pergi lagi ke tempat kampungnya itu, kampung istrinya itu. Lalu bulan depannya suruh datang lagi. Pergi lagi lah ke kampung itu, banyak melakukan kebaikan, berdakwah dan seterusnya. Bulan depannya datang, Nabi Daud heran kok belum dicabut lagi nyawanya. Sampai beberapa bulan berikutnya, sampai beberapa tahun berikutnya. Lalu kemudian malaikat maut datang lagi kepada Nabi Daud. Nabi Daud bertanya, wahai malaikat maut, mengapa anak muda itu belum dicabut nyawanya? Lalu disitulah kemudian malaikat maut, wahai Nabi Daud, sesungguhnya ajal itu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Jadi ternyata ketika ada seseorang yang mencintai orang itu, mendoakan umur panjang, mendoakan kebaikan, itu bisa juga menjadi penyebab tertundanya ajal itu. Itu sangat-sangat mungkin terjadi. Jadi istrinya itu yang baru menikah banyak mendoakan orang ini, sehingga di situ banyak kebaikan-kebaikan. Pernah terjadi juga di zaman Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud. Ketika Nabi Sulaiman juga mengajarkan ilmu
kepada seorang pemuda di satu pekarangan rumahnya. Tiba-tiba datang malaikat maut dalam bentuk manusia biasa menegur Nabi Sulaiman. Lalu kemudian ketika dilihat anak pemuda itu dipandang dengan tajam sekali gitu. Lalu anak muda itu karena dipandang orang yang hebat begitu, perawakannya besar, tegas, ganteng, gagah sekali, pandang tajam sekali terus. Anak muda itu gemetar, takut. Lalu kemudian begitu pergi malaikat ini, anak muda ini minta kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, saya takut, saya gemetar, saya hilang kekuatan saya minta untuk meminta dengan kebesaranmu, mukjizat yang Allah berikan kepadamu, terbangkan saya ke negeri yang jauh di India sana dengan kuasa angin yang ditundukkan oleh Allah Taala kepadamu. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, bukankah kalau kamu takut dengan kematian, ke tempat jauh pun akan mati juga? Iya, tapi saya tidak mau lagi, saya takut bertemu dengan orang itu. Maka Nabi Sulaiman mengabulkan permintaan anak muda itu, lalu diterbangkanlah dengan angin itu ke negeri yang dia inginkan. Dalam beberapa saat sampailah ke negeri itu. Datang lagi malaikat maut, ditegur sama Nabi Sulaiman, wahai malaikat maut, kenapa kamu begitu tajam melihat wajah anak muda tadi sampai dia gemetaran, sampai dia takut? Wahai Nabi Sulaiman, dalam daftar saya seharusnya sebentar lagi dia dicabut nyawanya, tapi bukan di sini, di India sana. Barulah Nabi Sulaiman tahu, oh dia baru saja sampai di India sana. Malaikat maut pun langsung memburu orang itu, dicabut nyawanya di sana. Nah seperti itu banyak kisah-kisah yang dalam riwayat yang sahih yang menunjukkan demikian, bahwa semua itu di tangan Allah Taala. Kisah Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia pertama yang paling tua, manusia yang pertama kali menjadi Abul Bashar, bapaknya para manusia. Nah ini kalau kita kisah sendiri, cerita sendiri tentang Nabi Adam menarik ini. Nabi Adam ini umurnya 1000 tahun. Dan ketika penciptaan itu Allah Ta'ala beritahukan kepada Nabi Adam bahwa umurnya 1000 tahun. Satu-satunya manusia yang diberitahu umurnya 1000 tahun adalah Nabi Adam. Satu-satunya. Tapi sayangnya ketika menjelang malaikat maut datang, Nabi Adam nggak ingat, lupa dia. Lupa. Padahal ada hadis yang menceritakan bahwa ketika Nabi Adam itu diciptakan, maka Nabi Adam diberitahukan tentang umurnya. Lalu kemudian ini kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Hasan Sahih. Kemudian Allah Taala mengusap punggungnya, lalu dari punggungnya berjatuhan setiap jiwa yang diciptakan Allah Taala dari keturunan Adam hingga hari kiamat. Lalu dijadikan setiap keturunannya itu wajahnya bercahaya-cahaya. Tapi ada salah satu orang dari keturunan Nabi Adam itu yang paling bercahaya, paling bersinar. Lalu kemudian Nabi Adam bertanya, wahai Rabb, ya Allah, siapa itu? Nah, Allah menjawab, mereka itu adalah keturunanmu. Wahai Rabb, siapa dia orang yang paling bercahaya? Dia itu adalah keturunanmu yang bernama Daud. Nabi Adam bertanya lagi, wahai Rabb, berapa lama engkau ciptakan umurnya? Allah Ta'ala menjawab, 60 tahun. Lalu Adam bertanya, saat usia Adam Nabi Adam setelah diberitahu bahwa umurnya itu 1000 tahun, memberikan 40 tahun tambahan kepada Nabi Daud, diberikan dari sisa umurnya itu supaya Nabi Daud genap umurnya 100 tahun. Jadi umurnya berkurang menjadi 960 tahun seharusnya. Tapi ketika 960 tahun itu datang malaikat maut memberitahu Nabi Adam bahwa usianya sudah habis. Nabi Adam menolak gitu. Dia tidak pernah memberikan usianya kepada siapapun. Nah, mulai dari sejak itulah akhirnya keturunan Nabi Adam itu banyak menjadi pelupa atas sebab itu. Ini dalam hadis
Hasan Sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi itu intinya ketika malaikat datang. Jadi Nabi Adam ini manusia pertama yang diuruskan jenazahnya oleh para malaikat, dimandikan jenazahnya, dikafankan dan dikebumikan oleh para malaikat. Lalu kemudian malaikat memberitahu kepada anak keturunan Nabi Adam, beginilah caranya menguruskan jenazah orang yang meninggal. Dan banyak kisah-kisah lagi yang menarik. Intinya Nabi Adam pun pada akhirnya meninggal. Manusia yang paling panjang umurnya di atas muka bumi ini adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya. Nah, ini kalau kita kisahkan tentang Nabi Nuh ini juga menarik sekali ini. 950 tahun berdakwah kepada kaumnya. Nah, sebelum diangkat menjadi rasul, Nabi Nuh berusia 350 tahun. Ketika banjir sudah surut, Nabi Nuh masih bisa hidup 480 tahun. Jadi tambah lagi lebih dari 1000 tahun begitulah. 1700 sekian puluh tahun. Lalu kemudian ketika malaikat maut datang memberitahu bahwa Nabi Nuh umurnya sudah habis, Nabi Nuh ditanya, "Wahai Nuh, bagaimana perasaanmu ketika hidup selama sekian tahun?" Nabi Nuh menjawab, "Saya seolah-olah memasuki satu rumah, sebuah rumah yang memiliki 2 pintu, masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Jadi masuk rumah itu cuma sebentar." Begitulah bayangannya Nabi Nuh. Walaupun sudah ribuan tahun usianya. Ya, setiap orang itu tentu hidupnya lebih lama di luar rumah daripada di dalam rumah gitu kan. Nah, itulah Nabi Nuh menceritakan begitu. Lalu kemudian Nabi Nuh berpesan sebelum dicabut nyawanya, meminta supaya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada anak-anaknya. Nabi Nuh mempunyai pelajaran yang sangat berharga bahwa jangan lupakan menyebut kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama. Karena kalau sekiranya 7 petala langit dan 7 petala bumi diletakkan dalam satu timbangan dan kalimat la ilaha illallah dalam timbangan yang sebelahnya, niscaya pasti lebih berat kalimat la ilaha illallah. Dan jangan lupakan kalimat subhanallah wa bihamdi. Karena setiap hamba itu diberikan rezeki karena kalimat-kalimat itu. Itu nasihat Nabi Nuh. Dan hindarilah kamu 2 hal. Jangan kamu melakukan perbuatan syirik, yakni mempersekutukan Allah, karena segala sesuatu itu binasa karena kesyirikan. Dan jangan kamu melakukan sombong, yakni al-kibru. Sombong, karena sombong itu akan menghancurkan masa depan seseorang. Intinya menarik sekali kisah-kisah ini. Belum lagi Nabi Dawud, belum lagi nanti Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam yang diangkat rohnya, Nabi Muhammad SAW. Tapi ini kita tunda dulu yang kisah-kisah itu karena itu panjang tersendiri dan menarik. Kalau kita nggak membahasnya secara khusus, sayang gitu. Barangkali ada pertanyaan, ada ulasan, ada komentar, ada tambahan. Kalau tidak ada, kita nanti sambung pada pertemuan yang akan datang. Baik, ada? Tidak ada. Kalau begitu, karena waktu sudah habis dan akhirnya waktu juga lah yang memisahkan kita. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniakan Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan tasbih kifarah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.